Ini udah ini nih, udah ready itu. Udah blinking kayak gitu tuh. Oke, selamat siang. Oke, hari ini kita akan bahas cara commissioning untuk switch S S4820 ya. iya. Oke. Oke, nah yang pertama kita buka dulu aplikasi putih ya untuk koneksi konsul ke laptop kita. Oke. Nah ini sekarang kita sudah masuk ke putih configuration. Nah sebelumnya kita harus setting dulu putihnya ya, karena kita menggunakan kabel serial, maka yang kita pilih di sini adalah koneksinya serial. Ya. Nah kemudian untuk Satu step lagi, Pak. COM serialnya kita harus cek dulu apa yang ada di laptop kita. Orang-orang kalau bikin tutorial di YouTube itu kok bisa bagus ya. Udah terbiasa ya. Ininya Kita bisa lihat jadi di video yang ya. device manager. Video khusus ya. Nah di sini ada port dan LPT ya. Kita cek. Kemudian di sini kita pilih. Di sini Ya, di sini serial port kita terkoneksi ke COM3. Dan di sini kita sesuaikan di serial line kita ini connect to COM3. Kemudian speed baudnya standar 9600, data bitnya 8, stop bitnya 1, parity-nya non, dan flow control-nya non. Oke, kita open. Ya. Oke, nah kemudian kita kasih nama sessionnya serial port ya, kemudian kita klik OK. Kenapa? Pakai Ya. Sini kita sudah terhubung ke COM3 putih. Ya, kita enter. Nah, kemudian akan muncul username. Ya, kita ketik username-nya admin. Passwordnya 12345. Kemudian kita enter. Ya, kita sudah masuk ke dalam prompt suite-nya. Di sini prompt-nya F engine. Ya. Kita bisa lihat untuk melihat isi di dalam konfigurasinya apa saja, kita bisa ketik show run config ya, show running config, kemudian kita ketik enter. Ya. Di sini akan muncul. Ya. Ini masih settingan dari pabrikasinya. Oke. Oke, nah sekarang kita akan konfigurasi. Di sini saya sudah tampilkan step by step perintahnya, ya di sebelah kiri ini. Yang pertama adalah kita masuk ke dalam konfigurasi. Nah, untuk masuk ke dalam konfigurasi, kita ketik config, kemudian kita enter. canggih nih. Ya. YouTuber.
Gitu Oke. harusnya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke mode config ya. Jadi di sini ada perubahan dari promnya tadi ada Ini tanda tinggal crash, terakhir lama banget ya. ya, hanya tanda crash. Kemudian kita masuk ke F-Engine. Di sini ada tambahan dalam kurung config, ya, dengan tutup kurung dan ada tanda crash. Ya, berarti kita masuk ke mode config. Ya. Nah, di sini kita akan membuat hostname-nya. Ya, hostname di sini kita ambil contoh SLG 003. Ya, kita ketik hostname SLG 003, kemudian kita enter. Ya, sini terlihat bahwasannya hostname-nya sudah berubah dari F-Engine menjadi SLG 003. Ya. Kemudian kita ingin menambahkan VLAN. Ya, di sini kita akan tambahkan VLAN 2102 sampai 2105, 2494 dan 2594. Ya. Jadi kita masukkan perintahnya adalah VLAN 2102 sampai, ya. Jadi akan masuk VLAN 2102, 2103, 2104 dan 2105. Jadi kalau kita ingin membuat VLAN sekaligus, kita bisa tambahkan tanda sambung, ya. Jadi 2102 sampai 2105. Kemudian kita tambahkan 24, 94, 2594. Oke, kemudian kita enter. Kita akan tambahkan interface-nya dengan interface VLAN 2105. Oke, kemudian kita enter. Ya. Jadi kita tambahkan di interface-nya VLAN 2105. Ini untuk manajemen, ya. IP manajemen. Ya, kemudian kita masukkan IP address-nya. IP address 100 belum dinyalain, tunggu 4 tunggu selesai dulu. 144 38 ya, /23 dan quit. Quit ini berarti kita keluar dari mode konfigurasi VLAN-nya. Dia akan kembali ke mode konfigurasi awal, ya. Kemudian akan kita tambahkan IP root statiknya, ya. IP root statik 0 0 0 0 0 0 100 4 144 .33. Oke, kemudian kita ketik Dari tadi nih. telnet, ya, ini untuk SNMP-nya nanti, ya, berguna untuk manajemen, ya, untuk reboot ke arah server, ya. Oke, kemudian kita ketikkan SNMP-nya, SNMP community, ya, admin
akan konfigurasi untuk manajemen dari sisi server. SNMP thread server status 6 132 ya. Selanjutnya netman v2. Oke. Perintah selanjutnya interface Giga Ethernet ya. Jadi kita konfigurasi untuk portnya interface Giga Ethernet 1/0/1 ya, jadi port satunya kita pakai untuk SNMP nya ya. Kemudian kita enter ya. Oke, jadi ini untuk port satunya ini untuk power ya, untuk power SNMP-nya tadi di 10.6.21.32 ya. Jadi port satunya kita pakai untuk power ya. Setelah kita aktifkan interface Giga Ethernet-nya ini, kemudian kita berikan nama untuk Ethernet-nya ya. Sini kita ketik alias power ya. Jadi port ini akan kita gunakan untuk port power. Kemudian enter. Kemudian kita aktifkan untuk tipe link aksesnya. Port link type akses. Selanjutnya port defaultnya dengan VLAN 2103. Dia lagi proses apa tuh Pak? Upload. Update ya. Shell setup. Oke, update-nya ini kita gunakan Shell setup. ya, misalnya aku sendiri ada kesalahan kemarin. Oke. Port default VLAN 2103 dan quit. Nah, jadi proses konfigurasi untuk port satunya untuk power sudah selesai. Kemudian kita konfigurasi berikutnya untuk port 2 nya ya, kita ketikkan interface Giga Ethernet 1/0/2 ya. Ini kita gunakan untuk CCTV ya. Kita beri penamaannya alias NCR. Oke, kemudian selanjutnya port link status ya. Port link tipenya kita pakai akses ya. Ini kita setting port VLAN-nya ya. Port default VLAN-nya kita gunakan VLAN 2104. Nah, setelah selesai kita konfigurasi, kita keluar ya. Setelah kita konfigurasi port 2 nya, kita keluar dengan perintah exit atau quit ya.
Oke, jadi port 1, port 2 sudah selesai. Sekarang kita akan konfigurasi port 3. Jadi kita aktifkan interface 3 Ethernet, ya. 3 Ethernet 1/0/3. Nah, port 3 ini akan kita gunakan sebagai portnya Vsat. Ya. Jadi kita berikan penamaannya atau namingnya. Sini kita ketik alias Vsat. Oke. Nah, karena Vsat ini akan kita gunakan sebagai transport, jadi kita konfigurasi sebagai port link dengan tipe trunk. Port link trunk. Nah, kemudian kita lanjutkan, ya, jadi portnya ini akan kita izinkan untuk beberapa VLAN yang akan melewati port transport ini. Nah, untuk settingnya kita ketik port, ya, trunk, low, pas, VLAN. Ya, yang kita izinkan untuk melalui port ini yaitu port VLAN 2102 sampai 2105 2494 2495. Oke, kemudian kita enter. Oke, jadi selanjutnya kita akan disable untuk VLAN satunya, ya. Atau kita tidak aktifkan VLAN 1 yang melalui port 3-nya. Jadi kita ketikkan no port. Port trunk no port trunk allow pas 91. Ini artinya VLAN 1 tidak akan melewati port 3 atau kita menaktifkan untuk melewati port 3. Oke. Nah, selesai kita konfigurasi port 3-nya, kita kemudian keluar dengan perintah quit. Oke, dan sekarang sudah kembali ke mode konfigurasi. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi untuk port BBU. Ya, ini kita akan masuk ke port 9, ya. Jadi di port 9 kita konfigurasi untuk port BBU. Ya. Kita ketikkan interface 3 Ethernet. Ya, kemudian 1/0/9. Ini artinya bahwasannya port untuk BBU kita gunakan di port 9, ya.
Kemudian kita berikan penamaannya atau namingnya alias DBU. Dan port link type-nya kita ketikkan port link type trunk. Dan VLAN berapa saja yang bisa lewat, kita ketikkan port trunk allow pas VLAN 2102 2494 2495. Kemudian kita enter. Ya, selanjutnya kita ketikkan. Untuk menonaktifkan atau kita tidak izinkan untuk VLAN 1 untuk memasuki port 9 dengan perintahnya no port trunk allow pas VLAN 1. Oke, kemudian kita keluar dari konfigurasi port 9 nya dengan mengetikkan perintah clear. Oke. Nah, selesai kita konfigurasi, ya, kemudian kita simpan. Jadi kita menyimpan konfigurasinya, ya, selesai konfigurasi filenya dengan mengetikkan perintah write file. Ya, jadi kita akan simpan ke dalam file dengan perintah write file. Ya, kemudian kita enter. Ini akan muncul. Ya, kita ketik yes. Oke. Nah, kemudian kita keluar dari mode konfigurasi. Ya, quit. Nah, untuk melihat hasil konfigurasi yang kita kerjakan, kita bisa ketikkan perintahnya show run config. Ini terlihat bahwasannya apa yang kita kerjakan tadi sudah masuk ke dalam konfigurasi. Di sini ada hostname CLW003, CD VLAN-nya, dan ini adalah SMT-nya. Jadi sudah masuk. Oke, jadi sekian dulu untuk konfigurasi kita hari ini. Oke, sampai jumpa di session berikutnya.